Ini memang orang-orang Wahabi di Indonesia sering membuat isu-isu. Apa kata Wahabi? Mengapa di dalam fikih ikut Imam Syafi'i, lalu akidahnya ikut Asy'ari? Kenapa akidahnya tidak ikut Imam Syafi'i juga? Ini kata Wahabi. Jawaban kami, akidahnya Imam Asy'ari tidak berbeda dengan akidahnya Imam Syafi'i dan akidahnya imam mazhab yang empat atau akidahnya ulama-ulama lain. Imam Al-Baihaqi seperti dikutip oleh Imam Ibnu Asakir Ad-Dimashqi dalam kitabnya Tabyinu Kadhibil Muftari fima nasaba ilal Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa para ulama salaf yang soleh seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain itu akidahnya sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian dari sekian akidah itu para ulama belakangan menisbatkan dirinya kepada Imam Asy'ari. Mengapa menisbatkan dirinya kepada Imam Asy'ari? Karena Imam Asy'ari ini satu-satunya ulama yang paling istimewa dalam membela ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di dalam membantah ajaran-ajaran kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari ini paling bagus. Mengapa begitu? Karena pada Imam Asy'ari golongan-golongan ahli bid'ah ini luar biasa, tidak seperti imam-imam sebelumnya. Semakin kuat pada Imam Asy'ari. Ternyata Imam Asy'ari oleh Allah diberikan karunia yang luar biasa, kemampuan yang istimewa dalam membantah ajaran di luar Ahlus Sunnah dan dalam membela ajaran Ahlus Sunnah. Jadi Imam Asy'ari tidak berbeda dengan imam-imam sebelumnya. Karenanya teori yang ada di dalam mazhab Asy'ari Maturidi seperti teori takwil, seperti teori takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau yang disebut dengan kitab Ar-Risalah, kitab di dalam ilmu usul fikih. Ini yang pertama. Yang kedua, orang Wahabi ini suka menyebarkan ajaran-ajaran bohong. Bagaimana orang-orang Mujassimah dulu mengarang akidah, isinya akidahnya seperti Wahabi, lalu dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Akidah ini oleh para ulama ahli hadis semuanya sepakat ini akidah palsu, tetapi dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Dan orang Wahabi tahu kalau ini palsu, karena diterangkan di dalam kitab-kitab hadis seperti di dalam kitab Mizanul I'tidal karangan Imam Az-Zahabi, dalam kitab Lisanul Mizan karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga karangan Az-Zail ala Tarikh Baghdad karangan Ibnu Najjar Al-Baghdadi dan ulama-ulama yang lain. Semuanya mengatakan ini akidah palsu kepada Imam Syafi'i. Tapi walaupun palsu dan Wahabi tahu kalau itu palsu, berhubung isinya sama dengan akidah Wahabi, akidah ini disebarluaskan oleh orang-orang Wahabi. Ketika umat Islam pergi haji atau umrah, biasanya dikasih buku-buku gratis, judulnya bahasa Arabnya I'tiqadul A'immatil Arba'ah, akidah para imam yang empat, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dibagi-bagikan secara gratis. Ini yang dimaksud dengan akidah Imam Syafi'i oleh mereka. Dan ini jelas di dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah. Dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i menolak terhadap tauhid rububiyah uluhiyah versi Wahabi. Itu di muqaddimah kitab Ar-Risalah. Kemudian riwayat-riwayat dari Imam Syafi'i
banyak melakukan takwil terhadap ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Ini contohnya. Menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, para nabi itu maksum dari perbuatan dosa. Tapi kata Wahabi, para nabi tidak maksum. Mereka boleh melakukan dosa. Dalilnya apa? Kata Wahabi, dalilnya dalam surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma 'alaika ni'matahu wa yahdiyaka siratan mustaqim. Sesungguhnya kami membuka, menaklukkan buat kamu penaklukan yang nyata, agar supaya Allah mengampuni bagi kamu dari dosamu yang telah berlalu dan terkemudian. Kata Wahabi, berarti Nabi punya dosa. Ini oleh Imam Syafi'i ditakwil. Apa takwilnya? Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di dalam kitab Ahkamul Quran, Imam Syafi'i melakukan takwil, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi abika Adam wa ma ta'akhkhara min dzambi ummatika fayudkhiluhumullahu jannata bi syafa'atika. Kata Imam Syafi'i, Allah memberikan penaklukan kepada Rasulullah SAW. Tujuannya agar Allah mengampuni dosa ayahmu Nabi Adam yang terdahulu, yang memakan buah kulti. Dan Allah mengampuni dosa umatmu yang terkemudian. Karenanya umatmu yang banyak dosanya oleh Allah akan dimasukkan surga berdasarkan syafaatmu. Ini takwil Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gak gampang mensyirikkan orang. Gak gampang seperti Wahabi. Kita ini ikut Imam Asy'ari. Dengan mengikuti Imam Asy'ari di dalam akidah, berarti akidah kita juga mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan imam-imam yang lain. Mengapa? Karena para imam salaf akidahnya itu sama dan tidak ada perbedaan. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu peran beliau berdua hanya memberikan uraian, memberikan penjelasan, memberikan pembelaan terhadap ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta bantahan terhadap kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan narasi yang sangat istimewa dan argumentasi yang luar biasa. Itu saja sebenarnya.